bebas, nggak mau diatur agama, maka dia mikir udah nggak usah percaya dengan Tuhan. Ya, intinya itu. Pakai ilmiah segala, ya. Agama nggak ilmiah lah, intinya pokoknya orang nggak mau diatur agama, is ngono wae. Intinya alasannya hanya itu, nggak mau diatur agama, mau hidup sendiri, mau pola sendiri, itu tok alasan yang sebenarnya, maka nggak percaya dengan Tuhan. Nah, dalam bertindak berdasarkan ilmu fikih, apapun yang digerakkan kita harus punya ilmu ikhlas. Ya, ini saya nukilkan dari Syarah Hikam yang ke-15. Amal perbuatan itu laksana kerangka yang tegak, sedangkan ruh dari amal perbuatan adalah rahasianya ikhlas atau ketulusan dalam amal perbuatan. Amal zahir itu bagaikan kerangka yang tegak, sementara ruhnya adalah rahasia ikhlas di dalamnya. Nah, ini kita sering baca ikhlas. Pak, gimana sih caranya ikhlas? Nah, ikhlas itu gimana? Ikhlas itu secara agamanya tulus lah ya. Nggak ngarepin apa-apa, pokoknya udah. Tapi saya bahas ikhlas di sini ada 3 jenis. Nanti kamu masuk golongan ikhlas yang mana nih? Sok-sok yang sering ikhlas. Sumpah Pak, aku ikhlas Pak. Ikhlas kok ngomong, ikhlas sih rasa ngomong. Ya, pertama ada orang ikhlas itu ikhlas abidin, yaitu orang ikhlasnya ahli ibadah. Maksudnya apa? Orang ikhlas ahli ibadah ini adalah menjaga amalnya dari riya. Maksudnya gini, solahnya misalkan kamu sholat, kamu bersedekah, kamu zakat, kamu pokoknya melakukan ibadah, itu hanya semata-mata takut neraka dan mencari amal. Pokoknya kamu ibadah, kamu sedekah itu mencari amal dan takut dengan neraka. Ini adalah ikhlasnya para abidin. Orang-orang ahli ibadah. Anggap aja lah kamu ibadah sholat enggak, pokoknya sholat tuh kadang-kadang pokoknya takut neraka ngono lah. Ya karena takut neraka kamu mengharapkan amal. Amal maksudnya nanti biar masuk surga. Jadi bukan karena misalkan kamu sholat, karena kamu tinggal di mertua gitu ya. Dilalah mertuanya itu ya sholat. Ya kamu biasa nggak sholat di rumah, karena di tempat mertua takut malu lah lihat mertua, kamu sholat. Berarti sholatmu itu karena bukan ikhlas, karena takut neraka, karena tidak mengamal ya, karena itu tadi mertua, gitulah. Karena di daerahmu ya kamu itu misalkan sering ikut saya Al-Fakir gitu ya, sering ikut. Karena sering ikut Pak Den sholat, biar dilihat santrinya paling inilah ya, maksudnya itu paling alim gitu ya. Jadi sholatnya itu karena kamu ingin dilihat sebagai santri. Kamu sholatnya karena kamu ingin mencari, misalkan biasanya ada cewek yang kamu share, misalkan Bahri gitu ya. Jadi marbot masjid masalah ya. Jadi tiap duhur itu kan rame tadi ya, anak di pasar itu kan pada sholat gitu. Ada satu cewek ini yang kamu share gitu ya. Kamu cari perhatian, sholatnya, pokoknya wayang sholat aduan itu, pokoknya suara saya tak bagus-bagusin. Sholat saya tak di depan dia itu biar dia ngeliat bahwa saya tuh ngalim dan sebagainya. Jadi ini adalah perbuatan-perbuatan yang sama sekali nggak ada ikhlasnya. Karena mengharapkan selain Allah. Dan satu hal nih ya, ibadah yang tidak ikhlas itu dianggap musyrik. Saya nggak mau itu, di sini nanti dijelaskan. Ibadah yang tidak ikhlas itu dianggap musyrik. Ini ekstrim banget loh ya. Kenapa dibilang begitu? Lah kamu ibadah karena Allah, loh kamu yang disembah bukan Allah tapi selain Allah. Padahal sholat itu nyembah Allah, ternyata kamu karena yang lain. Apa nggak musyrik namanya? Loh, ini belum pernah dibahas loh, hati-hati. Sholatmu bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya, maka sudah dianggap musyrik. Menduakan Allah berarti kan kamu? Menduakan kan? Hati-hati loh. Ini sudah tingkat sholatnya orang-orang yang paling tinggi lah ya. Ya. Saya bahas yang ringan-ringan. Kita ini yang masih abidin aja loh. Ini aja belum tentu masuk kamu, gitu loh. Belum tentu masuk. Jadi ikhlasnya abidin, ahli ibadah adalah karena dia takut siksa neraka, karena takut siksanya Allah dan mengharapkan surga dengan amal. Ya. Yang kedua, ikhlasnya muhibbin, yaitu orang-orang yang mencintai Allah, beramal karena Allah tujuannya adalah memuliakan Allah. Tujuannya ibadah itu memuliakan. Yes, nggak mikir neraka, nggak mikir surga, nggak mikir amal. Pokoknya karena dia ngibadah, entah sodakoh, entah puasa, entah sholat, entah wirid, entah dzikir, entah
amar ma'ruf. Itu hanya semata-mata karena menjalankan, memuliakan Allah. Karena merasa dirinya ini adalah hamba, sehingga dia ingin memuliakan Allah dengan cara itu tadi, ibadah. Ibadah itu karena ingin kemuliaan. Ini salah satunya adalah yang terkenal, seorang wanita sufi namanya Robiah al-Adawiyah itu berkata begini, hamba tidak menyembahmu karena takut akan siksamu. Jadi Robiah ini menyembah Allah bukan karena takut siksa, juga bukan karena mengharapkan surga. Akan tetapi hamba menyembahmu karena ingin memuliakan engkau, wahai Allah. Jadi di sini hanya kepadamu lah kami menyembah. Iya karena butuh wa iya karena stain. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah hamba memohon pertolongan. Iya karena butuh wa iya karena stain. Jadi kunci ikhlas itu ya di sini nih. Iya karena butuh wa iya karena stain. Ini yang kedua, yaitu ikhlasnya orang-orang muhibbin. Muhibbin ini adalah kata muhabbah. Muhabbah itu artinya cinta. Orang yang mencintai Allah karena ingin memuliakan Allah, maka dia ibadahnya nggak lagi mikir yang tadi abidin, nggak mikir siksa, nggak mikir amal. Pokoknya ibadah karena memuliakan Allah. Ini ikhlas yang nomor 2. Ikhlas nomor 3, yaitu ikhlasnya para arifin, yaitu orang-orang yang mengenal Tuhan atau orang yang sudah bermakrifat. Yaitu bagaimana? Ibadahnya itu karena lillah billah, karena Allah untuk Allah. Maksudnya gini loh, saya ini apapun yang terjadi itu adalah digerakkan oleh Allah. Orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, orang-orang yang sudah bermakrifat ke Allah, ini yang paling tinggi tadi, itu tadi bahwa dia menyatakan bahwa seandainya sholatnya ini, ibadahnya ini berpikir bukan karena Allah, maka menganggap musyrik. Kan bahaya banget nih. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, itu masih mikir dagangan tadi, itu bagi dia udah musyrik itu. Maka sudah Allahu Akbar sholat, itu yang ada itu hanya Allah, itu tok. Khususnya ya hanya Allah. Nah kita susah nih mau nyampe ke sini. Tapi saya nggak menganggap itu musyrik lah ya. Anggapan orang-orang ini loh, yang rasa takut, maksudnya tuh takutnya kalau sampai kepada ibadahnya itu sodakoh, kalau karena dia kasihan ke orang, itu bagi dia musyrik. Sodakoh saya itu pokoknya karena saya menggerakkan Allah, itu nggak mikir duitnya, nggak mikir hartanya, nggak mikir surga, nggak mikir neraka, nggak mikir takut, pokoknya nyoh ini ngasih, pokoknya nggak tahu ini yang gerakin Allah. Jadi kalau sampai ibadah, gimana gini, sodakoh. Kalau kita kan gini, ada orang nih ya, maksudnya itu orangnya miskin, kamu kasihan. Terus kamu sodakoh miskin agar anaknya itu bisa makan, keluarganya bisa ini. Bagus itu loh, bagus. Tapi bagi orang arifin, karena kamu kasihan itu, karena kasihan, kamu sodakohkan karena kasihan, itu bukan karena Allah namanya. Bisa nggak bedain? Oke, jadi ikhlasnya orang abidin, ahli ibadah, ikhlasnya para muhibbin, orang-orang yang cinta ke Allah, dan ikhlasnya orang arifin, orang-orang yang bermakrifat ke Allah. Lah kamu yang pilih yang mana? Yang mana coba? Saya kira nggak tiga-tiganya. Coba kita semua lah, yang lagi live, yang lagi oleh, coba pahami. Selama ini ikhlas kita ini yang mana? Masuk yang abidin, muhibbin, atau yang arifin? Saya kira nggak masuk tiga-tiganya. Saya cuma masih kayak gitu. Minimal yang abidin lah ya, yang abidin aja. Yaitu karena takut kepada Allah, karena siksa, dan mengharapkan amal. Itu aja udah. Yang tinggalnya abidin. Apalagi kamu ngamal. Ngamal itu karena pengen nanti di pas Jumatan dibacain di speaker. Saiful Bahri, misalkan sodakoh semen 100 sak, misalkan kayak gitu kan. Tapi ada kadang amal sodakoh yang memang harus diucapkan. Tapi tujuannya ya inamal binat. Sebetulnya kamu nggak pingin ditampilkan, tapi demi untuk memancing orang lain agar ikut sodakoh, kamu disebutkan. Itu inama ambiniat, bukan karena niat semata-mata, wah biar dia disebutin, biar nama saya tampil gitu kan. Oh nama saya dicatat yang paling gede, wong saya itu sumbangannya paling gede. Itu udah beda lagi. Kalau misalkan begini, saya nyumbang misalkan 100 men, itu tujuannya untuk mancing yang lainnya juga nyumbang gitu loh maksudnya. Bukan berarti kamu itu riya. Ya mungkin kamu dianggap orang riya. Dianggap orang, kamu itu orang riya, oh pamer dan sebagainya. Terserah, yang penting niatmu adalah dengan begitu kamu memancing agar orang mengikut.
terketuk hatinya agar ikut serta. Ini beda lagi lah ya. Ini tetap ikhlas sebetulnya. Cuman ikhlasnya itu menampakkan agar orang lain juga ngikut. Jadi bedain, karena ini urusan hati, nggak bisa dibaca manusia sih ya. Innama amalu binniyat itu nggak bisa dibaca oleh hati. Kita itu hanya melihat pergerakannya. Jadi wah orang itu pamer, orang itu riak gitu ya, riak, terus kemudian ujub ya, biar dianggap orang begini, agar di alam orang gitu kan. Coba sekarang ini banyak orang ibadah, pakainya bagus, pakainya ini kelihatan ada di alim ulama, hanya sekedar ingin dipanggil kiai, hanya ingin dipanggil gus, hanya ingin dipanggil habib, hanya ingin dipanggil ustadz. Ya, hanya itu yang dicari. Terus ngamal-ngamal bagi-bagi ilmu kayak gini. Kalau bagi saya, insya Allah maksudnya saya nggak perlu ikhlas. Pokoknya saya itu tugas saya punya ilmu, ya saya begini caranya. Saya bukan berarti orang bilang, oh Pak Den ini sok pinter, sok ngalim. Terserah, ya, saya ngalim ya memang saya ngalim. Gitu aja. Ngalim itu orang berilmu gitu ya. Makanya saya nggak minta bayaran. Pokoknya terserah, karena ini bagi saya bareng-bareng yuk menyembah Allah. Bareng-bareng yuk memuji Allah dengan ilmu seperti ini. Dengan cara ilmu ini yang ini kita bisa memuji Allah gitu loh. Ada caranya memuji Allah. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsi wa adada kalimatihi. Saya nggak pengen orang-orang itu ngalam saya, padahal enggak. Pokoknya kalau ini manfaat untuk yang dengar, manfaat untuk kalian, ambil. Kalau nggak manfaat ya udah nggak usah. Aku los-loso gitu maksudnya. Bagi saya itu saya senang kok. Maksudnya intinya saya senang berbagi, mengajarkan, mengenalkan hal-hal yang sifatnya yuk ke Allah gitu loh maksudnya. Itu saya senang, itu aja. Masalah ini sama Allah amal swallahu alam, terserah, saya nggak usah dikasih amal, nggak apa-apa. Nggak usah dikasih amal, nggak usah. Pokoknya saya seneng ngajarin hal kayak gini, berbagi untuk orang lain, seneng. Terserah mau dijadiin amal nggak bagi Allah, masa bodoh. Yang namanya seneng ya. Namanya seneng. Kadang namanya orang mancing nggak dapat, namanya seneng, nggak dapat nggak masalah, mancing gitu kan. Kadang sama istrinya ngomel mancing terus dapat, nggak, lu ngaku seneng. Daripada saya di perapatan gitu ya, genjang-genjang, minum-minuman gitu ya, minum tua, mabuk mau, mending mancing, karo solawatan, mancing, orang oleh iwak, rapasa lah, yang penting seneng. Orang seneng itu susah sih dibahas. Sama dengan kamu jatuh cinta. Kadang jatuh cinta itu kan nggak masuk logika, kata Agnes Monica kan gitu kan. Ya memang bener, cinta itu nggak masuk logika. Cintamu kepada Allah juga nggak berlogika. Nggak berlogika sama sekali. Cinta itu nggak bisa berlogika kok. Sudah di luar nalar. Namanya senang. Contoh nih, ada umat Nabi Musa, saking cintanya ke Allah itu sampai gini, dia seorang tukang bikin pelana kuda itu loh, tapel kuda, tukang bikin pelana kuda, bikin sepatu kuda itu ya. Saking cintanya itu bingung ngatamin cinta, sampai dia berdoa begini, ya Allah, seandainya engkau pengen bikin pelana kuda ataupun kuda, biar aku yang membuat yang paling bagus gitu loh. Lah ini Musa lihat itu dimarah sama Musa, kamu musyrik, nggak boleh. Ya, nggak boleh mensifati Allah seperti itu. Malah Nabi Musa dimarah oleh Allah. Hai Musa, biarkan hambaku yang satu ini aku sayang. Loh, malah sayang Allah. Kenapa? Karena saking bingungnya mengungkapkan rasa cinta ke Allah, sampai dia itu nawarin, ya Allah, kalau mau bikin pelana kuda, mau bikin sepatu kuda, biar aku yang bikinin. Itu tuh saking bingungnya dia mengungkap cinta, karena dia tugas kerjanya adalah itu. Ya mungkin kalau kamu itu misalkan tukang bikin roti ini donat itu. Saking cinta, ya Allah, seandainya engkau pengen donat, tak bikinilah donat spesial. Karena saking cinta nggak masuk logika. Apakah bagi orang yang melihatnya musyrik kamu? Enggak, namanya cinta nggak bisa kayak gitu. Ya Allah, cinta saja. Allah, hambaku ini saking cintanya kepadaku sampai menawarkan seperti itu. Bukan berarti dia itu menyamakan dengan makhluk, enggak. Saking bingungnya ngungkapin rasa cinta kita seperti apa. Kita ini makhluk, ngungkapin cinta gimana? Kadang kamu nih saking cintanya sama wanita atau wanita sampai HP lo diambungi fotonya, kan iso ora logis toh. Iya toh, mapan turu, halo beb, ngono kan dikekepil HP ini enggak masuk logik. Namanya cinta. Namanya senang, namanya tresno, ya bodoh amat itu kan. Namanya suka. Tapi ya yang masih standar, jangan cinta jangan berlebihan. Cinta ini cukup di hati. Itu tadi. Jadi jangan sampai kita itu melihat bahwasanya kadang orang yang terlalu cinta ke Allah itu memang nyeleneh. Ada orang jadab ya, orang jadab, orang yang belajar tasawuf ya,
kesufian, saking bingungnya ngungkapin rasa, saking cintanya kalau itu sampai yang ada di pikiran, di hatinya, yang dilihatnya itu pokoknya nggak ada selain Allah. Sampai dia tuh nggak bisa melihat dunia ini. Maksudnya nggak, matanya tetap melihat dunia, tapi hatinya nggak bisa melihat dunia. Di mana-mana itu yang dipikir hanya Allah. Akhirnya apa? Jadab itu udah nggak mikir lagi. Mungkin cuma celana pendek, mungkin ini. Tapi jadabnya gini loh, maksudnya jadabnya dia itu kadang orang jadab itu diem, pokoknya kadang rokok, kadang ini, yang dipikir itu Allah terus, tapi nggak neko-neko, nggak ngurusin duniawi loh jadabnya. Jadi jangan kamu pikir sekarang ada orang gini, ada orang tampilannya nyeleneh, sering baca sholawat kayak gini, tapi sering masih nyanyi dan sebagainya, itu belum tentu jadab. Orang jadab itu nggak kayak gitu. Orang jadab itu salah satunya adalah dia lebih banyak diam, tapi nyeleneh gitu loh. Mungkin dari tampilannya, mungkin ngomongnya ngelantur. Itu kalau diajak ngomong, kalau nggak diajak ngomong ya pokoknya dia malah wirid, dikir gitu loh. Ya aneh, namanya gini, kita sulit lah melihat orangnya. Intinya sejadab-jadabnya orang, secinta-cintanya orang, dalam kehidupannya itu yang dilihat adalah Allah. Dia nggak akan berpikir tentang dunia lagi. Nggak mikir, orang jadab itu nggak mikir duniawi. Ada orang jadab masih seneng karaokean, bingung aku. Jadab kok karaokean. Jadab itu kadang keliling laku sana sini, sholat kadang nggak wudu, nggak apa, tahu-tahu sholat di tempat semau-mau dia gitu loh. Masih berpikir ibadah, padahal lo dianggap stres gila. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi jangan sembarang. Oh dia wali nggak boleh mana gitu. Intinya pokoknya nggak usah mengagung-agungkan orang, nggak usah ngagungin orang. Jadi kembali ke masalah ikhlas. Ilmu fikih mengajarkan kita untuk hati-hati dalam bertindak. Dalam bertindak, beramal harus agar ruhnya, fikih ini menjadi tegak. Amal itu menjadi tegak kalau ada ruhnya. Ruhnya itu apa? Ikhlas. Jadi tegaknya amal ini menjadi runtuh ketika kita tidak ikhlas. Nggak ada artinya. Nggak artinya sama sekali. Hanya itu tadi, kembali coba dipikir. Kita ini ikhlas yang mana? Ikhlasnya abidin? Apakah ikhlasnya orang muhibin? Apa ikhlasnya orang arifin? Mungkin nggak tiga-tiganya. Sekarang diatur. Pokoknya kalau kita ibadah, sodakoh, nggak usah mikir siksa, nggak usah mikir amal. Pokoknya aku beribadah, aku begini ini, karena aku ini pengen ketemu Allah. Gitu toh. Saya ibadah, saya sholat, saya puasa, saya dzikir, saya zakat, saya sodakoh, saya kerja, saya ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin istri, ngurusin semuanya. Wis karena saya bergerak karena Allah. Wis nggak usah mikir liya-liyane. Biar kamu mencoba untuk menjadi muhibbin dan arifin. Tapi susah loh ini. Karena apa? Ada sifat grundel nanti. Apalagi sampai gini. Ini positif belas nggak ikhlas. Tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas. Kamu nolong nih, pokoknya kamu tuh bener-bener karena temen, karena ini lagi dalam kondisi hancur gitu, kamu tolong, kamu rasa kasih sayang kamu kepada teman. Ketika teman ini sudah bangkit lagi dan nggak pernah ngubungi kamu, nggak pernah seolah-olah ketemu, nggak pernah, terus kamu bilang itu kalau bukan karena saya dulu kamu nggak ada, wes gugur semua ikhlasmu. Hati-hati dengan itu. Ya, kamu pernah membantu orang. Walaupun kecil, suatu saat orang itu lupa denganmu, jangan pernah kamu berucap, itu kalau bukan karena saya. Oh sekarang dia sudah sukses, sekarang lupa dengan saya. Si kelasmu luntur semua yang dulu. Nggak ada artinya. Pokoknya kalau kamu nolong orang, hidupnya sekarang bagus, pokoknya alhamdulillah karena Allah hidupnya sekarang. Bisa jadi karena mungkin perantara saya. Semuanya karena Allah gitu loh. Artinya apa? Oh sekarang dia sukses, nggak kenal saya lagi. Alhamdulillah nggak kenal saya, nggak diutangi meneh aku nggak. Kan enak toh? Kalau kamu itu dijauhin orang, disirikin orang, enak, pokoknya aman kamu punya harta. Nggak mungkin orang benci kamu, datang ke kamu, nyilih duit. Itu enak. Jadi ambil positifnya aja. Jadi ada orang nggak suka dengan kita, ada hater kita, alhamdulillah. Kita punya harta, kita punya apa, aman. Saya rasa diutangi, gitu kan. Mosok enak wong benci kita terus harus nyilih duit, gitu kan. Nemen tenan. Apa isin dong. Jadi berpikir positive thinking. Jadi intinya itu membelajar ilmu, taklim,
menafsirkan Al-Quran, ya membaca Al-Quran harus ngerti terjemahnya, harus ngerti tafsirnya. Terus kemudian belajarlah ilmu-ilmu agama dari ilmu fikih, ya, ilmu-ilmu yang bagaimana kita ini untuk berhati-hati menjalankan dalam mengamalkan segala sesuatu ada koridornya, ada prinsipnya.